Semangat pagi teman-teman. Ini dengan Tommy Sherwira, motivator dan success coach Indonesia. Ya, pemirsa, hampir 95% segala sesuatu yang Anda pikirkan dan rasakan adalah kebiasaan otomatis yang telah ditentukan oleh perilaku-perilaku dan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Mari kita lanjutkan nih obrolan pada malam hari ini ya. Dan tadi masih ada pertanyaan dari Bapak Adi yang belum terjawab oleh Coach Tommy. Yes. Kita lanjutkan kembali ya, Coach ya. Yes. Tadi ya, nanti lagi pertanyaannya ya. Yang masalah karakter terlebih dahulu nih pasti. Karakter ya. Oke, jadi kan karakter itu kan jadi kayak tadi kalau saya bayangannya karakter ya kayak begitu ya. Nah, supaya kita bisa konsisten supaya mau menunda kenikmatan, pertama goal kita harus jelas. Yang kedua, kalau bisa goal itu buat yang penting, memang kita butuh gitu kan. Ada goal yang kita mau tapi mungkin nggak penting, artinya next time capai juga oke gitu ya. Nah kemudian setelah kita punya goal yang jelas tadi yang penting, nah sebelumnya kita bayangkan dulu kalau kita udah mencapainya itu akan seperti apa. Jadi divisualisasi dulu nih. Dan kalau kita tidak mencapainya seperti apa nih? Tujuan lakukannya adalah biar otak itu mengenal polanya itu loh, patternnya dulu. Nah kalau sudah ada, ketika kita mau memindahkan atau misalnya ya, kita misalnya lagi malas nih, kita keinget nih, kalau sudah sukses seperti itu rasanya seperti apa? Dengan seketika ini pindah loh, kayak saraf kita itu bisa menghubungkan kembali loh. Oke, bisa belok. Bisa belok dia. Pokoknya kalau lagi malas, aduh pikiran nih, kalau saya malas nanti kan makin hasilnya ini. seperti ini. Iya. Kalau saya tidak malas, hasilnya akan seperti ini. Yes, betul. Misalnya saya tidak menambah, saya bisa punya tujuan. Kalau saya nggak mau belajar ini, bayangkan nanti ya, misalnya gini, kalau saya nggak punya skill, berarti nanti pekerjaan akan makin sulit. Dan mungkin gaji saya juga nggak bisa tinggi. Ya. Belum lagi nyambung. Udah nanti berapa tahun kemudian nyari kerja makin susah. Jadi gulung-gulung makin besar lagi gitu loh. Iya, ini ada telepon nih Coach. Okay. Kita angkat terlebih dahulu. Ya, halo selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa? Saya Fitri di Palembang. Iya, Mbak Yes, Fitri ya. di Palembang. Fitri, pertanyaannya. Iya, halo Coach. Yes, halo. Betul ya, Coach Tommy. Hari ini itu kan temanya menunda kenikmatan demi kesuksesan ya. Ya. Ya, pertanyaan saya, apa sih bedanya menunda kenikmatan demi kesuksesan dengan menunda kesuksesan demi kenikmatan? Kebalikannya ya Coach. Nah, kemarin itu Coach, ini pertanyaan kedua. Kemarin itu saya pernah lihat ada seorang public figure lah di sebuah infotainment yang dulunya dia mungkin bintang utama dulu beberapa tahun yang lalu. Sekarang kan sinetron banyak yang remaja-remaja. Nah, pernah dia di sebuah statement mengatakan bahwa saya nggak mau kalau main sinetron jadi peran ayah, katanya begitu. Jadi kalau ada tawaran sinetron jadi peran bapak-bapak punya anak, saya nggak mau. Jadi tetap pengen jadi bintang utama. Nah, itu kan artinya dia singkatnya tidak mau. Itu kan uang ya kalau dia terima peran gitu, tapi dia nggak mau menerima peran tawaran itu. Karena dia nggak mau menjadi bapak-bapak. Berarti kan menurut dia itu sebuah kebahagiaan sendiri dengan menjadi bintang utama. Nggak apa-apa lah nggak terima uang gitu. Itu gimana Coach? Gimana maksudnya? Gimana itu maksudnya? Jadi oke atau enggak gitu maksudnya itu ya? Maksudnya, halo? Iya. Iya, maksudnya kan dia merasa dengan menjadi peran utama itu kan kebahagiaan sendiri. Nah, dia menolak peran utama tersebut ya. Menolak karena uang. Dia tidak ingin menjadi bapak-bapak. Jadi kan dia menolak uang itu, menolak karir gitu. Ya, oke Mbak. Terima kasih. Makasih. Iya. Jadi pada intinya pertanyaan dari Mbak Fitri di Palembang ini ada seorang public figure yang menolak tawaran sebagai peran utama karena dia tidak ingin berperan sebagai bapak-bapak. Gitu. Ini kan kalau pemeran utama pasti bayarannya lebih besar daripada yang pemeran lainnya. Yes, seperti apa Coach? Ini dijawab apa yang Adi dulu, nanti Pak Adi kan belum selesai ya. Oke, Pak Adi dulu deh. Oke. Tapi nanti saya jawab ya dari Palembang ya, Fitri ya. Oke, sambung lagi ya. Jadi kalau saya mau sesuatu, saya bayangkan dulu seperti apa ke depannya. Dan itu kalau besar saya bayangkan, kalau saya tidak melakukan, maka apa yang terjadi?
Kalau ini makin besar pain-nya, itu buat saya akhirnya tidak berpikir lagi untuk melakukan yang senang. Saya langsung tunda, saya langsung ambil posisi itu ya, itu satu. Nah kemudian tadi tanya, setelah ikut seminar ya, kenapa kita kok cenderung semangat tuh bisa down lagi ya, bagaimana supaya bisa konsisten. Nah kalau tadi kan konsisten untuk supaya bisa menunda kenikmatan, ya ini konsisten selalu semangat gitu ya. Oke, saya jawabnya begini, manusia itu belajar sesuatu itu nggak langsung bisa, by proses sebenarnya ya. Tapi setiap kali kita belajar, sebenarnya kita ikut seminar, ikut belajar apa, baca buku pun, kita tetap tambah pintar kok. Cuma kita belum masuk pada level istilah saya itu sampai unconscious competence. Yang kita lakukan itu tidak sampai pada dia, jadi dia baru ini belum sampai ambang batasnya itu loh. Nah, jadi supaya kita bisa terus konsisten, saran saya, karena kita down, udah itu down lagi, semangat lagi, balik lagi, semangat lagi. Nah, yang pentingnya apa? Saya yakin kalau ikut seminar ada positifnya. Kalau kita ikut seminar kita semangat, kemudian down, memang sih yang membuat kita bisa berhasil diri kita sendiri. Tetapi bagaimana supaya saya konsisten nih? Setiap kali saya down saya ingin lagi, main seminar seperti apa nih? Saya harus push diri saya untuk mau keluar juga dari zona nyaman ini. Toh bagusnya apa? Karena saya udah pernah ikut seminar, jadi saya punya gambaran nih. Jadi jangan semangat aja terus turun lagi. Tapi kalau down itu biasa nggak? Biasa. Kenapa? Manusia itu energinya up and down. Up and down. Tapi jangan terlalu lama juga down. Iya, tapi ketika kita down kita harus cepat baik lagi. Gitu. Baik lagi bagaimana caranya? Ingat lagi tujuan kita seperti apa, impian kita seperti apa. Dan baik, bukan kita down terus tidak baik, enggak. Artinya pohon yang kita tebang, kalau di 1000 kali pohon itu jatuh, itu bukan berarti tebang yang ke 1000 terus jatuh kan, enggak. Dari awal kita tebang. Jadi berbagai seminar kita pernah ikuti, itu sebenarnya membuat kita lebih baik. Cuma kita satu, jangan berhenti. Yang penting jangan berhenti berusaha ya, dan jangan patah semangat. Coach, tadi ada penelpon Mbak Fitri Palembang, pertanyaannya belum sempat dijawab ya Coach betul sekali. Jadi pertanyaan dia yang tadi ada public figure itu ya. Yang unik nih, satu nih, yang pertama, paling kedua ini unik, pertama jawabnya unik ya. Yang pertama dulu. Kita menunda kenikmatan untuk dapatkan suksesan. Dan terus ditanya nih, balik lagi. Menunda menunda kesuksesan demi kenikmatan. Oke. Menarik nih Fitri ya pertanyaannya. Menunda kenikmatan demi kesuksesan. Sekarang menunda kesuksesan demi kenikmatan. Saya yakin kalau tanya begini, setiap orang ingin sukses gak? Pasti mau ya. Pertanyaannya, apakah dia mau menunda kesuksesannya dia? Tidak mau. Tidak mau kan ya. Nah itulah perbedaannya. Karena itu pastilah dia artinya kebanyakan akan memilih untuk menunda kenikmatan karena dia mau kesuksesan. Sama kayak gini, kenapa seseorang kalau punya kesempatan kuliah, kenapa dia mau kuliah? Karena kalau kuliah lain kali sudah lulus pastikan bisa dapat mencari pekerjaan betul lebih mudah. Sekali. Padahal jujur waktu kuliah kan ya jujur aja saya juga kalau sekolah juga gak begitu hobi kali itu ya. Udah sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah lagi, aduh. Tapi kita bayangkan apa? Saya bayangkan kenikmatannya. Kalau nanti setelah punya sarjana, saya gampang cari pekerjaan. Nah itu kan berarti saya lihat ke depannya apa, saya mau menunda kenikmatan saya. Saya selesaikan kuliah saya, karena saya malas tapi saya paksakan saya selesaikan. Ya, berarti kalau tadi kan menunda kesuksesan demi kenikmatan, kayaknya kebanyakan orang memilih maunya sukses lah. Dia kalau tunda suksesnya, ditanya, mau nggak sukses 10 tahun lagi? Nggak mau dia. Kalau bisa setahun, dia mau setahun. Soalnya kalau dibalik, kalau contoh gampangnya, mau nggak dikasih duit 10 juta? Nggak mungkin ada yang mau menolak. Iya, kan? betul. Ya. Coach. Nah, kedua pertanyaannya apa? Yang itu ya, yang artis public figure ya. Yang dia menolak jadi peran yang bukan peran utama ya. Kan dia bilang kalau nggak peran utama, dia nggak mau kalau nggak salah ya. Atau saya agak sedikit agak sedikit rancu ya, nih. Tapi pada kondisi itu saya pikir gini, kan tadi dia bilang kan, oh iya betul, dia menolak, saya dia menolak pemeran ayah gitu, karena kan sekarang kan banyak artis atau yang lebih muda kan, pasti kan nggak bisa lagi jadi ya ada saatnya lah gitu ya. Nah, yang tadi saya agak bingung pertanyaannya adalah begini. Lalu bagaimana mungkin ya, itu kan dia menolak uang. Saya pikir gini, Fitri, saya pikir gini,
ini sebenarnya tergantung pada orangnya itu loh sebenarnya ya. Bisa saja kalau bagi artis lain mungkin dia akan ambil. Tapi bagi dia merasa enggak, ini mungkin itu salah satu cara membranding diri dia, bisa juga. Saya nggak tahu ya. Image dia, saya nggak bisa jadi orang nomor 2, saya harus tetap nomor 1. Could be. Tapi sebagai artis kan nggak bisa lawan satu, usia kan. Ya kan kita lihat ya, film-film James Bond lah. Ya, lama-lama juga kalau sekarang udah ganti. Kalau dulu Pierce Brosnan nggak bisa selamanya kan. Kayak dulu sebelum itu Sean Connery juga nggak bisa selamanya, dia akan tua juga gitu. Tapi balik lagi tergantung orang itu mau seperti apa. Jadi kalau saya menjawabnya lebih kepada tergantung dianya. Yes, apakah dia menolak uang dong? Dia menolak ini. Mungkin kalau dia rasa dia nggak terbuka, buat apa saya ambil uang itu, saya nggak puas gitu loh. Iya, baiklah. Ini ada SMS masuk. Coach Tommy, saya hari ini 16 tahun. Hari di Padang. Saya bercita-cita menjadi ahli kimia handal seperti Rutherford. Telah saya korbankan masa remaja saya dengan di sekolah kimia ternama di Padang, tapi saya merasa semua sia-sia. Ada sesuatu yang membuat saya bersalah mengambil keputusan ini. Mohon bimbingannya, Coach. Wah, padahal. Jadi telah mengorbankan. Tapi gini, saya pikir sesuatu yang Anda lakukan, ya, itu nggak ada yang sia-sia. Mungkin sekarang kita tidak langsung dapatkan keuntungannya. Tapi kita nggak sia-sia kok ya. Hari Anda nggak sia-sia. Baru 16 tahun ya. Berjalan ahli kimia, sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Minimal Anda belajar sesuatu tentang kimia yang bagus. Ya, sekarang baru 16 tahun. Artinya terlalu, masih terlalu dini untuk memutuskan bahwa ini udah sia-sia. Tidak gitu ya. Jadi bisa Anda teruskan ke cita-cita ahli kimia itu. Atau apa yang sudah Anda pelajari, pasti ada positifnya. Kalau bukan ilmunya yang bisa Anda aplikasikan, tapi semangat Anda, spirit Anda mau mengorbankan masa remaja itu jadi nilai yang luar biasa loh. Buat nanti Anda, apakah itu nanti menuju ketika dewasa nanti 20 tahun, menuju sebuah karir yang bagus, kemudian juga semangat. Jadi contoh-contoh itu banyak. Bisa juga semangat ini Anda pakai lain kali, siapa tahu Anda lebih dewasa, udah 30 tahun, Anda mau buka usaha sendiri, spirit ini sangat berpengaruh. Sekarang mungkin enggak, tapi it will give you benefit in long run gitu. Asalkan Anda jangan merasa ini sia-sia. Enggak ada yang sia-sia kok. Apa kita berjuang sesuatu, kecuali Anda habiskan, ya, drugs misalnya, obat itu sia-sia. Tapi kalau sia-sia. Ini enggak ada yang sia-sia. Cuman, belum pas aja. Menaburnya enggak pas tempat. Jadi ceritanya itu terlalu dini untuk dapat balasannya gitu loh. Atau mungkin bisa juga nih, mungkin juga nggak Coach, sebenarnya belum sia-sia tapi dia merasa sia-sia terlebih dahulu. Itu mungkin sangat bisa juga ya. Bisa. Jadi apapun bisa. Mungkin ya. Selama tadi, ya sudahlah, kan udah lewat ya. Ya sudah. Ingat, apapun yang kita pelajari, itu pasti ada hasilnya. Ya. Coach, bagaimana cara meraih kesuksesan dengan segala keterbatasan dalam tanda petik ekonomi yang dimiliki? Ini bagaimana, Coach? Ya, ini memang gini, cara meraih kesuksesan dengan segala keterbatasan, ya, ekonomi khususnya ya. Kita akan keterbatasan di ekonomi. Caranya adalah bagaimana mengatasinya, berarti kan ini bukan jawaban klise ya. Mau nggak mau kita harus lebih ulet. Ya, kita sementara terbatas di ekonomi. Kita nggak bisa fokus di ekonomi. Saya harus fokus yang saya punya. Mungkin uang saya nggak punya banyak, tapi saya mungkin punya skill yang banyak. Jadi banyak orang itu fokus yang dia nggak punya, padahal dia bisa fokus yang dia punya. Jadi kalau ekonomi terbatas, jadi jangan fokus ke ekonomi terbatas. Tapi fokus ke saya kan punya kelebihan yang bisa diandalkan. Punya semangat juang. Nah, saya mau merubah keadaan ini, gitu loh. Jadi kalau bisa kita bicarakan panjang lebar, banyak contoh seperti itu. Orang-orang yang tadinya sukses itu, yang sekarang sukses, tadinya juga miskin. Ya, susah sekali kehidupan itu. Tapi mereka punya semangat, apapun terjadi, tetap harus bangkit, nggak boleh turun, nggak boleh down. Biarpun uang ekonomi terbatas, dia kerja apa aja mau, asal itu halal. Sama kerja itu halal, dia mau melakukannya. Dan dia bukan tidak hanya kerja saja, dia kerja, dia bayangkan ini nanti
keuntungannya apa? Bukan berarti dia perhitungan, tidak sih. Artinya kalau saya pilih bidang ini, nanti melebarnya kemana? Nah, jadi pertama Anda harus, kalau ekonomi terbatas, rajin, harus pintar. Pintar bukan berarti sekolah terus nilai A terus atau 10 gitu, 100, bukan. Pintar tuh melihat harus apa ya? Jeli lihat peluang gitu loh. Jadi pintar dia. Jadi pintar itu kan nggak harus sekolah baru pintar. Kalau sekolah kan jadi pandai. Ya kalau pintar memang dia dasarnya memang kreatif gitu. Itu juga satu ini. Ekonomi nggak ada. Yuk kita jualan. Nah, ada teman ada produk bagus, tawarin. Tanyain, ini bagus gak? Boleh nggak saya ini? Ambil kesempatan itu. Jangan gengsi. Gak boleh gengsi dan jangan gengsi. malu. Jangan malu. Karena tidak ada yang salah kan? Iya. Ya? Oke, Coach, kira-kira ada saran dan kesimpulan nggak untuk tema pada malam hari ini? Menunda kenikmatan untuk suatu kesuksesan. Yes, betul sekali. Saya banyak melihat, meriset orang berhasil di dunia ya. Kebanyakan mereka itu mau menunda kenikmatan dia. Ya, justru itulah rahasia yang paling signifikan ya. Kita maulah menunda sesuatu. Jujur, hampir semua manusia itu ada rasa malasnya. Kalau saya jauh, saya juga malas sebenarnya, ya. Tapi kalau saya bayangkan kenikmatan, saya bayangkan kesuksesan di depan itu, saya jadi rajin, ya. Jadi saya nggak fokus kepada kenikmatannya saja, saya fokus kalau udah sukses, nanti baru nikmat. Nah, kalau sekarang jangan dulu. Sama kalau saya boleh tambahkan ya sebagai penutup juga, kalau misalnya kita punya sesuatu dapat uang banyak, jangan difoya-foya, kita simpan. Tunda dulu kenikmatan, jangan apa-apa dihamburkan, jangan ya. Kadang-kadang kan uang nggak selalu lancar ya, kayak hari kan nggak selalu panas, kadang ada hujan, kadang ini kan. Nah itu juga menunda kenikmatan namanya. Kita tabung, ada bagus, ada uang lebih, kita berikan sesuatu yang aset yang bagus, investasi. Nggak bisa besar, mulai kecil. Nah itu juga menunda kenikmatan demi kesuksesan. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.